Welcome to Kelas Pemula Online. Ini saya akan bahas tentang riset produk untuk dijual lewat sosial media. Produk apa sih yang cocok untuk dijual di sosial media? Nah, produk yang cocok untuk dijual di sosial media biasanya adalah convenience good atau barang yang sering dibeli dan harganya tidak terlampau mahal dan tidak memerlukan banyak pertimbangan untuk membeli barang tersebut. Biasanya, menurut pengalaman, maksimal harga jualnya itu sekitar di angka 300 ribuan. Itu masih masuk ke pangsa pasar warga sosial media di Facebook ataupun di Instagram. Biasanya kalau di Facebook harga 300 ribu itu udah titik paling tinggi lah biasanya, karena bisa aja yang ngejual yang lebih mahal daripada itu tapi pangsa pasarnya lebih kecil. Nah, kalau misalkan di angka 300 ribu ini pangsa pasarnya masih luas kayak gitu. Lanjut. Nah, barang convenience good ini kebagi menjadi 3 ya. Yang nomor 1 itu barang-barang keperluan rutin. Nah, yang termasuk kepada barang-barang keperluan rutin ini, ciri-cirinya adalah 1, tidak memerlukan banyak pertimbangan kalau mau beli ya. Jadi nggak banyak mikir karena dia biasanya perlu itu gitu. Yang kedua, diperlukan banyak orang. Nah, ini biasanya marketnya luas, marketnya gede gitu ya, nggak kecil. Terus contohnya seperti fashion, kecantikan, makanan, dan lain-lain. Nah, ini cocok juga barang-barang yang seperti ini itu dipromosikan lewat marketplace Facebook kayak gitu. Nah, untuk risetnya ini gampang banget. Tinggal cari aja produk yang sedang laris di marketplace online. Misalkan kita cari di Tokopedia yang lagi banyak laku apa. Misalkan di fashion yang paling banyak laku apa, kita jual ulang lewat marketplace Facebook, kita jual ulang lewat Facebook Ad ataupun lewat grup dan status dan sebagainya. Itu biasanya laku juga gitu kayak gitu. Jadi ini cara risetnya cuman cari yang sedang laris di marketplace online aja gitu. Nah, ini cara lihatnya ada beberapa cara. Ada lihat manual, tapi kalau manual ini datanya tidak akurat karena mungkin dia hanya melihat penjualan terbanyak di keseluruhan waktu gitu. Tapi kalau misalkan pengen lihat yang sedang laris di bulan ini, yang sedang laris di minggu ini, itu memerlukan tool tambahan dan biasanya toolnya itu berbayar. Nanti mungkin kita bahas di video berikutnya. Lanjut. Nomor 2 adalah impulse product. Nah, impulse product ini apa sih? Impulse product ini adalah produk yang menarik perhatian sehingga bisa dibeli tanpa perencanaan. Ini contoh simpelnya adalah ketika kita niat beli sesuatu ke minimarket, ketika kita mengunjungi kasir, di kasir ada yang jual coklat dipajang misalkan. Nah, kita tertarik dan ambil gitu. Nah, itu kan sedangkan kita mungkin di awal tidak berniat beli coklat kayak gitu karena mungkin tampilan dan juga tata letak sehingga kita jadi tiba-tiba ingin beli gitu. Nah, kayak gitu. Jadi di produk pun ada nih kayak gini, produk-produk yang ketika dia tuh nggak ada niatan untuk dibeli, jadi nggak ada niatan untuk beli produk ini, tapi karena dia lihat promonya, dia lihat iklannya, dia lihat produknya, itu kok unik, gitu, kok lucu, kok dan lain sebagainya, dia tiba-tiba jadi pengen beli, gitu. Nah, ini termasuk barang-barang yang impulse produk. Nah, contohnya yang masuk ke kategori impulse produk ini, itu dia punya sifat unik, langka, inovatif, cantik, keren, lucu, dan lain sebagainya. Jadi ketika lihat ini kok unik, kok cantik, kok keren gitu misalkan kayak gitu. Nah, ini yang barang-barang yang macam ini tuh biasanya paling cocok buat diiklankan lewat Facebook Ads. Jadi ketika dia menjangkau banyak orang, itu daya belinya itu apa ya namanya ya? Ya karena kan ketika dilihat sama orang lihat dan tertarik, dia nggak ada rencana untuk beli tapi tiba-tiba beli gitu. Nah, untuk dapetin produk-produk yang kayak gini, yang impulse produk, ini biasanya risetnya manual. Jadi kita buka-buka aja marketplace, di browsing-browsing, dilihat-lihat. Jadi nggak harus yang produk itu sedang laku, nggak harus.
gitu. Atau bisa juga ngelihat produk orang lain yang sedang dipromosikan di Facebook. Jadi kalau teman-teman sedang browsing di Facebook, lihat-lihat timeline, lihat-lihat newsfeed, kalau ada iklan yang tulisannya sponsor, terus barangnya itu kok bagus, kok unik dan lain sebagainya, itu ditandain aja, di save aja postingannya, terus nanti teman-teman riset sendiri barangnya ada nggak di marketplace, harganya berapa dan lain sebagainya bisa dilihat nanti di marketplace kayak gitu. Lanjut ya. Nah, nomor 3 ini adalah barang-barang trends dan darurat. Jadi barang-barang trends dan darurat ini produk yang hanya laku di saat-saat tertentu aja gitu ya. Contohnya jas hujan ketika musim hujan. Jadi ketika udah nggak musim hujan ya nggak laku kayak gitu. Terus ini penangkal virus di saat pandemi kayak gini nih, misalkan yang berhubungan sama virus biasanya laku. Tapi kalau yang berhubungan sama virus-virus gini, kalau diiklankan itu nggak bisa ya, karena dilarang sama Facebooknya kayak gitu. Tapi ini sebagai contoh aja kayak gitu. Nah itu kurang lebih produk-produk yang bisa di riset atau bisa dicari sama teman-teman. Jadi saya rekap dulu ya. Yang pertama itu produk-produk keperluan rutin. Contohnya ini gampang banget lah, fashion, kecantikan, makanan, dan lain sebagainya ya pokoknya. Dan ini paling mudah jualannya ya, karena emang orang juga gak banyak pertimbangan, asal misalkan contoh jualan fashion, asal tampilannya bagus, fotonya bagus, videonya bagus, itu insya Allah laku, harganya masuk laku. Kecantikan juga sama, makanan juga sama kayak gitu. Jadi nggak banyak mikir lah, cuman lihat dari tampilan doang udah jadi. Ini kuncinya cuman di fotonya aja, asal fotonya bagus udah laku. Nomor 2, impuls produk. Kalau impuls produk ini kita harus dari sifatnya ya, sifat si produk tersebut, dia harus unik, inovatif dan lain sebagainya. Ketika lihat produknya tuh tertarik lah gitu ya orang gitu. Jadi kalau ini lihat dari tampilan aja cukup, karena dia pada dasarnya perlu gitu ya. Kalau yang impuls ini emang dari si produknya sendiri gitu, sifat produknya sendiri unik, langka dan sebagainya. Nah yang terakhir adalah produk-produk tren ya. Jadi ini hanya laku pada tren-tren tertentu lah ya. Ini harus ngelihat momen gitu ya. Kalau momennya apa, kita bisa jualan itu gitu, dikejar bisa kayak gitu. Nah terus gimana kita cara nyarinya ya, nyarinya? Saya contohin dulu nih, saya pakai Tokopedia dulu ya, bentar. Sebentar. Nih. Oke, ini saya sudah masuk ke Tokopedia punya saya. Jadi di sini ada banyak kategori. Jadi riset nggak harus di Tokopedia, silakan teman-teman bisa di marketplace yang lain, bisa di Bukalapak, bisa di Shopee, bisa di Lazada, dimanapun itu terserah teman-teman. Nah kalau untuk produk yang nomor 1 tadi ya, misalkan yang paling carinya yang lagi laku aja, jadi bisa cari berdasarkan kategori. Misalkan nih fashion, kan fashion juga terbagi banyak ya, ada fashion bayi, ada fashion anak nih, fashion pria, fashion wanita dan lain sebagainya, ibu dan bayi kayak gitu. Nah ini kayak ibu dan bayi juga sama kan, dia hanya dibutuhkan sama orang-orang yang lagi ada bayinya aja. Kalau bayinya udah gede ya udah nggak butuh lagi gitu. Jadi ini ada momen-momennya aja. Nih kalau yang fashion kayak gini tuh sepanjang waktu ya. Contoh ya, misalkan kita ke fashion pria. Nah fashion pria pun banyak kategori di dalamnya, ada aksesoris, ada batik, ada atasan pria dan sebagainya. Terserah teman-teman kalau mau apa namanya, ngambil satu kategori di dalamnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngeliat campur aduk gitu ya, jualan fashion khusus pria boleh. Kalau mau jualan profesionan, mau cewek cowok bayi apapun itu mau nggak masalah. Kalau misalkan mau palu gada gitu, nggak cuma fashion juga nggak masalah kayak gitu. Jadi contoh aja cara nyari produknya ya. Nah ini kalau misalkan untuk kategori nomor 1 tadi ya,
itu cukup cari yang lagi laku di kategori ini. Tuh, nih contoh misalkan kita ambil dulu salah satu ya. Misalkan kita mau nyari dompet. Kita cari aja di sini nih dompet pria misalkan ya. Nah, dompet pria ini sambil lihat-lihat kayak gini, kita sambil lihat juga nih ada nggak yang masuk ke kategori nomor 2. Misalkan itu lebih bagus lagi kalau misalkan masuk ke kategori nomor 1 plus nomor 2. Jadi udah mah dibutuhin, produknya juga impulsif gitu ya. Jadi produk keperluan tapi impulsif. Jadi misalkan contoh ini keperluan setiap orang nih, dompet. Setiap orang kan butuh dompet nih. Tinggal yang ngebedain adalah dompet mana yang kira-kira dibeli sama orang kayak gitu kan. Nah, cara paling cepat nyari dompet mana yang kira-kira dibeli sama orang ya cari aja yang paling banyak lakunya. Nah gitu. Nah, kalau di sini sih kan udah dihilangin sih yang terlaris tuh udah dihilangin. Tapi bisa juga kita sorting berdasarkan ulasan kayak gini. Jadi kan ketika banyak yang ngulas, nge-review berarti banyak juga yang beli gitu kan. Nah, teman-teman scrolling yang bagian atas ini cukup dilewatin ya karena ini tuh iklan, bukan hasil sortingan. Ini ada tandanya iklan nih, ada lambang speakernya nih. Ini saya bukanya di komputer ya, di laptop ya. Jadi yang paling banyak reviewnya tuh yang ini. Ini yang atas ini nih ya. Ini harganya 39.000. Nih, ada 3 warna. Kayak gitu, silahkan baca-baca. Ini dia juga bisa terima dropshipper dan sebagainya. Ini aman nih. Harganya 39.000 aja. Ini harga coretnya 135.000. Jadi nanti teman-teman kalau mau jual di sosmed bisa nih harga 135 atau 150.000 masih masuk karena tadi patokannya harga jual maksimal itu di angka 300.000 kalau misalkan mau laku. Tinggal dipikirin aja nih masuk nggak kalau dijual harga segitu gitu kayak gitu karena terlalu murah pun ingat ya teman-teman, ngemurahin harga produk itu bukan berarti bikin produk itu jadi laku ya karena orang juga bakal ngira nih apa sih produk dompet kok harganya cuma 40.000 gitu ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kalau orang mau misalkan ya kita jualan barang ini fotonya bagus harganya 100.000 orang pun percaya gitu. Tapi kalau fotonya bagus, harganya murah, ya orang juga nggak tahu kita siapa kok tiba-tiba ini harganya segini. Ya jadi pertimbangan juga orang kayak gitu. Jadi bikin murah sama mahal apa ya? Ngemurahin produk tuh bukan berarti bikin produk itu jadi laku ya. Kayak gitu. Nah, ini soal markup harga terserah teman-teman gitu ya, nggak ada patokan mau nge-markup berapa. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti promosinya lewat beriklan kan ada modal untuk iklan. Nah itu kalau saya biasanya untuk iklan tuh paling bagus tuh bisa di markup di atas di atas 50.000 rupiah. Jadi kalau misalkan kayak gini biasanya paling bagus tuh di angka 100.000. Jadi nanti kalau misalkan harga modalnya 39.000 gini, saya bisa jual di harga 150 ribuan lah. Saya bisa jual harganya kayak gitu dompet ini kayak gitu. Nah ini tinggal kita pikirin nih, dia ada apa ya namanya ya tadi masuk ke kategori 1 apa 2 nih. Kalau misalkan ada ciri-ciri nomor 2 itu udah bagus banget tuh buat diiklanin. Kalau cuman keren doang atau biasa aja ya biasa aja gitu, nggak ada misalkan ini kan dompet tapi dompetnya ini ada GPS-nya gitu, bisa kalau hilang bisa dicari. Nah kayak gitu kan itu unik ya, inovatif gitu. Nah itu biasanya wah laku banget kalau kita iklanin karena kan aneh nih ya, aneh terus unik gitu. Kalau cuman keperluan doang kayak gini ya sosok lah ya, bisa laku bisa enggak kayak gitu, bisa harus dites kayak gitu. Nah, silakan teman-teman dipilih-pilih aja produknya, ini banyak banget. Yang penting tadi syaratnya kalau mau kriteria nomor 1 ya, kita jualan lewat marketplace Facebook misalkan ya, udah kita nge-markupnya jangan tinggi-tinggi, misalkan cuma nge-markup 20.000, nge-markup 25.000 atau 50.000 juga nggak masalah.
Tapi kalau misalkan teman-teman untuk nantinya mau dipromosikan lewat Facebook Ad, cari margin yang lumayan gede ya. Makin gede makin bagus. Tapi tadi syaratnya kalau bisa jangan melebihi 300.000 karena nanti pangsa pasarnya akan jadi kecil. Kayak gitu. Oke, silahkan teman-teman riset sendiri. Nah, kalau bisa teman-teman kumpulin minimal tuh 10 item gitu ya, 10 item yang yang bisa teman-teman jual, biar nanti dites produk mana dari 10 itu yang kira-kira nanti laku. Nanti bisa ada gambaran nih, oh ternyata untuk fashion tuh yang laku tuh produk-produk macam ini nih dengan cara promosi seperti ini gitu. Jadi harus dites juga gitu produk mana yang makin banyak produk yang dites, nanti bakal ketahuan nih produk mana yang laku kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk riset produk secara manual ya teman-teman. Nah, ini untuk produk di marketplace. Silahkan bisa dilakukan hal yang sama di marketplace yang lain. Bisa cari yang hot list atau best seller juga bisa. Itu kan tandanya lagi paling banyak dibeli sama orang ya. Kayak gitu. Silahkan kalau enggak di sorting kayak gitu. Atau misalkan kalau teman-teman di Facebook bisa lihat iklan-iklan yang lewat-lewat, itu nanti tinggal dicari aja barangnya di marketplace ada apa enggak, biasanya namanya beda kayak gitu. Kurang lebih video kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.